Lanjut ya. Jadi yang syarat umumnya untuk melaksanakan integrasi ekonomi, pertama ada kesepakatan dan komitmen bersama. Jadi negara-negara atau wilayah-wilayah yang ingin melakukan integrasi ekonomi perlu nih membuat kesepakatan dan komitmen bersama untuk bekerja sama. Ya, seperti yang saya bilang tadi, bagaimanapun juga niat awal gitu ya. Inamal amal lebih niat gitu ya. Niat awal kita kalau misalkan sama-sama ingin saling menguntungkan, saling membantu, saling memperkuat keamanan dan politik secara wilayah-wilayah tertentu gitu ya, itu akan sangat membantu gitu pada saat niat awal itu benar. Komitmennya sama-sama pengen menciptakan satu kondisi perekonomian yang baik untuk di negaranya dan negara-negara yang sekitar. Karena gimana pun juga, misalkan perekonomian negara kita menganggap baik, tapi kita membiarkan negara-negara sekitar kita berantakan juga kan, sementara kita mungkin akan banyak melakukan perdagangan ataupun banyak melakukan kerjasama ekonomi dengan negara sekitar dulu kan ya. Mau nggak mau kita akan terkena imbasnya loh. Jadi balik lagi ya tentang kesepakatan dan komitmen bersama untuk bekerja sama. Tentunya melibatkan negosiasi-negosiasi dong ya, ada kompromi-kompromi tertentu, ada apa ya yang kemudian diputuskan bersama nantinya yang enak buat semua belah pihak gitu ya. Lalu kemudian tentunya ini bukan sekadar ucapan semata gitu ya, atau misalkan apa, oh iya kita join ya, atau misalkan kita kerjasama ya, enggak. Tetap harus ada penanda perjanjian ya yang menetapkan kerangka kerja dan tujuan integrasi ekonomi yang itu kenapa salah satunya mungkin Menteri Perdagangan gitu ya bekerja sama dengan jajaran pemerintahan tentunya harus merumuskan ini dengan baik lalu harus membuat deal-deal yang baik. Mohon maaf suara saya tertutup dengan salawat dari luar. Mudah-mudahan enggak ya. Udah mulai mau zuhur, berarti nanti zuhur mungkin kita lanjutin dulu sedikit ya. Lanjut kestabilan politik ya. Stabilitas politik di negara atau wilayah yang terlibat ini sangat penting dalam melakukan integrasi ekonomi. Iya dong, kita mau kerjasama, tapi negaranya sendiri lagi gonjang-ganjing, lagi nggak stabil politiknya. Ya. Contoh ada yang kita tahu ya, sebelumnya ada negara yang bahkan presidennya aja kabur ke luar negeri karena negaranya berantakan gitu. Secara politik dan ekonominya, keamanan berantakan, bangkrut negaranya ya, mikir ya, masa iya kita mau kerjasama dengan negara yang sedang kondisinya demikian, atau negara yang sedang berebut kekuasaan nih gitu ya, ada kudeta dan lain sebagainya, tentunya nggak ada yang mau kerjasama kan gitu. Saat ini juga mungkin orang mikir-mikir pada saat harus bekerja sama misalnya dengan Ukraina atau Rusia gitu, karena nggak mau kerjasama ekonominya ini akhirnya malah membuat kita terlibat ataupun terjebak dalam konflik antar negara gitu ya, yang ini konfliknya konflik politik gitu antar negara. Jadi kestabilan ekonomi, kestabilan politik itu penting dalam menciptakan lingkungan yang dapat diandalkan bagi bisnis dan investasi dan memastikan kelanjutan komitmen ekonomi jangka panjang. Lanjut ya, syarat umum berikutnya adalah konsistensi kebijakan ekonomi. Jadi kebijakan ekonomi di negara atau wilayah terlibat ini perlu untuk menjaga konsistensinya gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan peraturan ataupun kebijakan perekonomian mereka berubah-ubah, gitu, ini juga akan mempengaruhi pada perjanjian-perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya dalam integrasi ekonomi, gitu. Ya. Pada saat kebijakan ekonomi ini jelas, bisa diprediksi, gitu ya, sehingga ini bisa memunculkan kepercayaan bagi pelaku bisnis dan investor dan memfasilitasi perencanaan jangka panjang. Ya. Kalau negaranya berubah-berubah terus kebijakannya nggak jelas, susah untuk membuat perencanaan jangka panjang untuk kerjasama-kerjasama yang ada. Jadi itu ya konsistensi kebijakan ekonomi itu. Jadi tentunya pada saat tiap negara ingin melakukan kerjasama ataupun integrasi ekonomi, mereka pasti akan saling mempelajari kondisi politik ekonomi masing-masing negara. Kemudian ada harmonisasi peraturan dan standar. Ya, syarat berikutnya. Integrasi ekonomi ini membutuhkan harmonisasi peraturan dan standar antara negara-negara atau wilayah-wilayah terlibat. Melibatkan penyelarasan hukum, peraturan perdagangan, kebijakan investasi, kebijakan fiskal, dan regulasi lainnya nih agar sejalan satu sama lain. Jadi ini penting untuk mengurangi hambatan perdagangan dan supaya lingkungan bisnisnya menjadi lebih harmonis gitu ya.
Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu teman-teman? Kalau enggak, nah, tetap lanjut ya, masih masalah syarat umum untuk melaksanakan integrasi ekonomi. Apalagi sih syarat yang perlu dimiliki oleh negara yang melakukan integrasi ekonomi? Berikutnya adalah infrastruktur dan konektivitas yang memadai. Ya. Jadi adanya infrastruktur yang memadai, lalu konektivitas yang baik juga antara negara atau wilayah terintegrasi, ini merupakan hal yang penting untuk dimiliki. Contohnya nih kayak jaringan transportasi yang efisien, ya. Lalu kemudian infrastruktur telekomunikasi yang kuat, konektivitas logistik yang memadai, gitu ya. Makanya untuk negara-negara yang ingin menjadi negara yang maju, infrastruktur ini juga merupakan hal-hal yang kemudian dikejar. Contoh ya di Indonesia juga ngejar banget nih uh, apa kemudahan transportasi antar tiap wilayah misalnya ya dengan yang ada di Indonesia sendiri antara satu kota dengan yang lainnya antara tiap provinsi gitu. Lalu kemudian kita juga membuka gitu ya bagaimana kemudian kita mudah gitu ya dalam melakukan transportasi ke negara lain atau dari negara lain ke negara kita dan lain sebagainya. Itu adalah infrastruktur yang dibutuhkan. Karena mobilitas itu penting dalam integrasi ekonomi, gitu ya. Dengan pergerakan barang, jasa, dan orang, gitu ya, antara negara-negara anggota ini memperkuat interaksi ekonomi. Lanjut, berikutnya adalah syarat umum yang harus dimiliki adalah keseimbangan antara keuntungan dan kerugian. Ini itu sudah pelajari di awal ya, bagaimana kemudian bahkan kerjasama dan perdagangan internasional pun ya harus hitung-hitungan dulu dong keuntungan dan kerugiannya gitu ya. Tentunya gitu. Lalu penting nih jadinya untuk memastikan bahwa keseimbangan keuntungan dan kerugian yang akan dialami dalam integrasi ekonomi. Jadi negara-negara yang akan terlibat nih atau akan membentuk integrasi ekonomi harus identifikasi dulu ya, lalu memperhitungkan dampak potensial integrasi ekonominya terhadap sektor-sektor tertentu dan kelompok masyarakat yang rentan gitu ya. Jadi tindakan mitigasi, apa mitigasi? Ada yang tahu mitigasi? Ayo, ada yang tahu nggak mitigasi apa nih? Banyak nih istilah-istilah gini. Nggak tahu mitigasi, beneran nih, nggak ada yang tahu satu kelas. Dicatat ya, teman-teman cari sendiri di Google. Oke? Okay? Biasakan pada saat Anda mendengar sesuatu yang Anda tidak pahami artinya atau definisinya, Anda catat, Anda cari sendiri di Google, pelajari. Karena kita juga jadi manfaatkan aja gitu ya dengan adanya Google dan lain sebagainya gitu ya untuk cari tahu. Oke? Okay? Itu jadi catatan ya. Gak ada yang tahu nih beneran mitigasi apa? Jadi tindakan mitigasi dan perlindungan diperlukan untuk meminimalkan kerugian yang mungkin timbul. Ini berarti dari awal saya ngomong, jika ada hal-hal yang tidak teman-teman pahami, teman-teman nanti baca lagi PPT-nya, lalu harus cari tahu artinya apa. Jadi jangan sampai kita tuh kayak orang yang taklid buta. Taklid buta tuh apa ya? Ngikut aja, mentang-mentang dosennya yang ngomong, terus percaya aja. Padahal bisa jadi saya keliru ngomong juga atau misalkan keliru pemahaman saya. Dan itu boleh kita saling ngasih tahu loh teman-teman. Saling bu kayaknya pemahamannya nggak gini deh bu. Kok di buku yang lain kayak gini ya bu beda ya. Itu nggak apa-apa loh teman-teman. Karena begitulah ilmu pengetahuan itu dibentuk. Tiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, tapi saya berusaha gitu ya. Karena saya yang ngajar, saya berusaha hati-hati gitu pada saat memberikan informasi. Tapi teman-teman akan jauh lebih ahli lagi kalau teman-teman juga sambil mencari tahu, sambil juga untuk saling sharing. Oh, nih ada yang bagus nih penjelasan yang lebih lengkapnya lagi di sini. Oh, ada kata-kata yang tidak dipahami lalu kemudian teman-teman aktif nyari ini maksudnya apa gitu ya. Sayang loh, tak. Udah ikut capek dengerin saya gitu ya, katanya yang saya omongin teman-teman nggak ngerti. Lanjut, syarat umum berikutnya, banyak banget ya syaratnya ya. Ya memang gitu ya, mau nggak mau ini adalah kita bicara soal kerjasama antar negara, lalu kemudian terjadi integrasi atau penyatuan gitu ya dalam hal perekonomian. Ini pastinya butuh banyak syarat yang harus terpenuhi. Syarat berikutnya adalah masalah kesetaraan dan kepercayaan. Jadi kesetaraan artinya sama-sama saling menghargai gitu ya, sama-sama saling menganggap setara gitu ya. Lalu kemudian kepercayaan atau trust yang dibentuk antar negara atau wilayah terintegrasi adalah faktor yang penting. Jangan sampai kita mau kerjasama tapi dalam hati kita mikir juga, jangan-jangan nih negara pengen menguasai negara kita nih, pengen ngejajah kita nih nantinya. Artinya
pada saat kita tidak mempercayai negara lain yang memang punya apa kepentingan untuk melakukan integrasi ekonomi ini, ya sulit gitu kita akan berjalan ke depannya gitu ya. Jadi semua pihak ini harus merasa bahwa mereka diperlakukan dengan adil dan setara gitu ya. Dan adanya kepercayaan yang kuat di antara negara-negara anggota akan menjadi landasan untuk kerjasama yang efektif gitu ya. Yang terdekat dengan kita deh ASEAN. Ini kemarin banyak kejadian-kejadian ya. SEA Games saja banyak yang konflik ya gitu. Mudah-mudahan ini tidak melebar kepada perasaan rasa saling percaya di antara kita. Mudah-mudahan secara ekonomi masih tetap bekerja sama dengan baik. Oke, teman-teman, lanjut. Kita mau ngomongin soal pengaruh yang bisa disebabkan integrasi ekonomi pada krisis di Indonesia. Atau misalkan bisa nimbulin krisis nggak sih di Indonesia, menimbulkan krisisnya kalau kenapa gitu ya. Yang mungkin terjadi adalah kalau misalnya terjadi krisis gitu ya. Yang pertama, integrasi ekonomi ini bisa membuat kita rentan terhadap krisis ekonomi global. Kenapa? Karena krisis yang terjadi di negara-negara mitra dagang kita yang utama gitu ya, atau yang bersama dengan kita dalam satu bentuk integrasi ekonomi ini, kalau mereka bermasalah, kita ikut kena imbasnya juga, gitu ya. Kita akan kena dampaknya, baik itu dengan cara atau dalam bentuk penurunan ekspor kah, penurunan arus investasi asingnya kah, atau volatilitas di pasar keuangan global. Ya. Lalu kemudian yang bisa terjadi ya, ini kita nggak ngomongin bahwa ini sudah terjadi ya, tapi kita bicara soal kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi yang diakibatkan oleh integrasi ekonomi. Yang kedua adalah depresiasi mata uang. Ya. Jadi kalau ada krisis ekonomi di negara lain, mau nggak mau ini akan berdampak pada integrasi ekonominya. Dan di Indonesia dapat memicu tekanan pada mata uang rupiah. Ya, jadi kalau terjadi penurunan tajam dalam nilai mata uang, ini akan membuat inflasi naik, biaya impor juga meningkat, dan menimbulkan tekanan pada sektor bisnis dan konsumen di Indonesia. Gitu. Jadi negara lain yang bermasalah, tapi karena kita bekerja sama atau melakukan integrasi ekonomi dengan mereka, kita ikut kena imbas. Lalu kemudian penurunan ekspor. Ya, penurunan ekspor di sini, krisis ekonomi di negara-negara mitra dagang utama dapat menyebabkan penurunan permintaan terhadap produk ekspor di Indonesia. Ya. Jika ekspor menurun secara signifikan, maka hal ini juga akan dapat berdampak negatif pada sektor ekspor, mengakibatkan penurunan pendapatan, penurunan produksi, dan tentunya peningkatan tingkat pengangguran di Indonesia. Contohnya ada juga negara-negara yang bekerja sama misalkan dengan maaf, lagi azan, saya pause dulu bentar ya. Lanjut ya. Ya, jadi sampai penurunan ekspor ya, lanjut. Kemudian perubahan arus modal asing. Ini juga salah satu yang bisa terjadi. Krisis ekonomi di negara-negara yang terintegrasi secara ekonomi ini bisa mempengaruhi arus modal asing yang ke Indonesia. Investor asing mungkin cenderung menarik investasi mereka ya dari pasar yang sedang bergejolak. Ya, iya dong ya, karena bagaimanapun juga mereka harus mengamankan juga ekonomi di negara mereka sendiri, termasuk Indonesia. Jadi kalau misalkan satu dari negara-negara yang terintegrasi ini kemudian beberapa mungkin bermasalah sehingga pasarnya bermasalah, maka yang menanamkan modal asing di negara kita walaupun di luar dari negara-negara yang bekerja sama secara ekonomi tadi gitu ya, dan integrasi ekonomi bisa jadi juga khawatir terkena dampaknya sehingga mereka bisa menarik modal gitu, dan juga mengurangi akses modal bagi pertumbuhan Indonesia. Nah, ini salah satu akibat yang mungkin terjadi dengan adanya integrasi ekonomi. Lalu kemudian di masalah berikutnya yang bisa terjadi adalah volatilitas pasar keuangan, di mana integrasi ekonomi ini bisa mengakibatkan volatilitas yang lebih tinggi di pasar keuangan Indonesia, gitu ya. Ketika terjadi krisis ekonomi yang global nih, maka pasar saham dan pasar keuangan di Indonesia juga bisa mengalami penurunan yang drastis. Ini kayaknya saya udah mulai ngantuk. Teman-teman, walaupun ngantuk, kita selesaikan dulu ya. Jangan lupa sholat zuhur dulu.
lanjut melemahnya mata uang juga dan meningkatkan ketidakpastian kepada investor gitu ya. Lalu berikutnya juga ada ketergantungan juga terhadap pasar yang eksternal. Jadi integrasi ekonomi ini bisa membuat Indonesia menjadi lebih tergantung pada pasar eksternal. Ya. Nah, sulitnya adalah pada saat terjadi krisis ekonomi di pasar eksternal, terutama di negara-negara yang menjadi mitra dagang utama Indonesia ya, maka ini bisa mengganggu stabilitas ekonominya di Indonesia. Tentunya juga menghambat pertumbuhan ekonomi domestik. Jadi teman-teman, dalam menghadapi krisis ekonomi ini nih yang mungkin disebabkan oleh integrasi ekonomi, maka untuk Indonesia dan mungkin negara-negara terlibat juga gitu ya, sebenarnya penting sekali untuk memiliki kebijakan ekonomi yang kuat. Gitu. Maka kita juga harus mendorong agar pemerintah kita itu bisa menciptakan atau membangun kebijakan ekonomi yang kuat. Sehingga pada saat terjadi dalam integrasi ekonomi pun kita juga akan mampu mengatasi krisis-krisis yang ada. Lalu kemudian ada diversifikasi pasar ekspor, gitu ya. Lalu tentunya kita perlu menjaga stabilitas mata uang, ya. Kemudian meningkatkan daya saing dan memperkuat ketahanan ekonomi. Salah satu akibat yang sangat kita rasakan kan ya pada saat terjadi krisis moneter di tahun 98 ya dan sebelumnya gitu ya. Salah satu yang terganggu sekali kan adalah stabilitas mata uang dan kita berasa bahwa perekonomian kita sangat menurun di masa itu. Dan kita berharap ini tidak terjadi lagi. Justru kita berharapnya mata uang kita juga semakin kuat, lalu kemudian stabil. Ya. Jadi teman-teman ini perlu dilakukan oleh negara-negara yang ingin atau misalkan memang sudah tergabung dalam integrasi-integrasi ekonomi yang ada. Nah, terakhir sebelum kita selesaikan pertemuan kita hari ini, tadi teman-teman sudah nyimak ya, gitu integrasi ekonomi itu apa, syaratnya apa, kendalanya apa, keuntungannya apa. Nah sekarang, terus apa sih contohnya? Tadi saya cuma nyebutin, ada Uni Eropa gitu ya, terus ada AFTA-nya punya ASEAN. Nah sekarang teman-teman cari lagi gitu. Dan yang tadi saya sebutin belum saya jelaskan secara detail sebenarnya ya. Teman-teman boleh tulisin lagi. Jadi tugas kelompok masing-masing, tugas kelompok ya, bukan perorangan, Anda bikin di Word gitu, cari, tuliskan beberapa bentuk integrasi ekonomi beserta dengan negara-negara pesertanya. Ya, contohnya tadi misalnya AFTA, negara-negara yang melakukan perdagangan bebas, isinya adalah negara-negara yang dari ASEAN, apa aja negaranya gitu, kerjasamanya dalam hal apa aja kayak gitu, ya. Jadi teman-teman silahkan, sebelumnya memang teman-teman sudah belajar ya di presentasi yang sebelumnya teman-teman pernah bawakan tentang organisasi perdagangan internasional, tapi kita sekarang lihat lagi beberapa bentuk integrasi ekonomi yang kita lihat, ya. Bisa dipahami tugasnya teman-teman? Bisa, Bu. Bisa, Oke, Bu. kerjain ya. Buat tambahan nilai tugas juga, jadi kumpulinnya minggu depan, per kelompok aja, tapi pastikan semua kerja. Oke? Lalu kemudian jangan lupa bahan-bahannya nanti juga saya share deh ya, PPT-PPT-nya. Jangan lupa untuk mulai dicicil belajarnya, karena nanti 2 pekan dari sekarang kita akan ada kuis buat teman-teman latihan UAS. Ya. Terus yang tadi saya foto yang kemudian saya share juga jangan lupa untuk dipelajari kembali lalu cari jawaban-jawabannya. Saya akhirnya nggak foto jawaban-jawabannya ya, karena supaya tiap orang punya usaha sendiri untuk nyari jawaban-jawaban dari pertanyaan yang saya share dari hasil diskusi kelompok yang pekan lalu. Oke, teman-teman sebentar.